Coba ya, aku tanya dulu. Iya udah. Apa kabar ya? Apa kabar ya diriku hari ini ya? Semoga baik-baik aja ya. Coba ya, teman-teman. Coba dong tanya ke dalam diri, apa kabar hari ini? Aku lagi sedih, kecewa, marah, in denial kah? Atau lagi berbunga-bunga? Lagi senang? Lagi happy banget? Apalagi mau akhir tahun ya, Iya. kan biasanya dapat banyak yang dapat bonus. Atau malah lagi ngerasa lost, nggak tahu mau kemana. Atau misalnya pas banget kebagian yang kena PHK. Oh, kena PHK-nya. Iya. Oke, apapun state-nya kita bestie, harapanku bestie semua itu nggak ngerasa sendirian, karena sejatinya kita semua tuh cermin. Jadi pasti ada di sekeliling kita, di sekitar kita yang juga merasakan yang sama. Kalau aku sendiri, Kalau Mbak Novi sendiri hari ini aku lagi ngerasa lumayan agak mix ya. Tadi sempet senang banget, di mobil tadi nyetir sempet yang excited, ada beatnya gitu. Terus tapi begitu tadi buka laptop gitu somehow ada memori yang muncul, terus kayak kok ternyata saya sedih. Ada sedihnya ada sedihnya, pas baca email itu. Kenapa ya? Berarti ada memori kan? Ada memori yang tiba-tiba muncul, a slight memory. Oke. Tapi setelah sedih balik lagi tuh. Balik lagi, terus habis itu ya udah ketemu sama teman-teman di Sanggar Jawa bertemu, kita Terus ketawa jadinya ya, lagi, happy lagi. Biasa lah kita di sini. Kamu sendiri apa kabar? Aku tuh rasanya kayak relief. Really? Iya, karena jadi teman-teman, jadi minggu lalu kan kita kan ke Cianjur ya. Oh iya. Makanya itu kenapa kita nggak bisa bikin YouTube, karena tempatnya penuh banget. Kita berminggu-minggu nih ya. Di sini tuh Iya. tempatnya penuh barang. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu berkah Ya. banget ya Mbak Novi ya. Berkah banget. Ada donasi dari beberapa teman ya, yang akhirnya kita bantu untuk salurkan ke warga-warga di Cianjur. Yes. Jadi terima kasih. Mungkin ada teman-teman Cermin Jiwa atau Besi Mhm. di sini yang ikutan kemarin. Dan sebenarnya sampai sekarang masih dibuka ya donasinya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bisa. Ya, karena kan mereka kan untuk pemulihannya sendiri pasti kan butuh waktu dan proses yang Betul. agak lama juga gitu kalau nggak kesana. Nah, Betul. karena mau kesana itu rasanya tuh kayak relief, lega, ya kan. Akhirnya bisa bikin YouTube lagi. Kita ketemu lagi. Jadi ketemu sama Cermin Jiwa lagi. Nah, hari ini aku itu sebenarnya Mbak Novi mau ngebahas tentang dream analysis. Jadi tentang mimpi. Jadi mungkin teman-teman yang tahu ataupun mungkin yang belum tahu, jadi sempat minggu lalu itu SJB kan bikin kelas ya tentang dream analysis nih. Nah, boleh nggak sih isinya tuh agak di-spill dikit nih, aku mau nanya-nanya tentang mimpi. Mungkin teman-teman kayak, hah, dream analysis tuh apaan sih? Emang boleh ngertiin mimpi? Atau mungkin Cermin Jiwa tuh juga udah sering ngertiin mimpi tuh loh Mbak Novi. Iya. Ya kan? Terus kayak, aduh semalam tuh aku mimpi ular dapet jodoh, misalnya kayak gitu, ya kan? Atau mungkin ada juga sisi yang, udahlah mimpi kan cuma bunga tidur ya, nunggu kita tidur gitu. Nah, kalau dari sisi psikologi transpersonal sendiri melihat mimpi itu seperti apa sih Mbak Novi? Mimpi ya. Mimpi itu pastinya kita semua pernah bermimpi. Pastinya. Jadi juga dong. Iya. Makanya penasaran ya sama mimpi ya. Ini jadinya juga penasaran nggak nih? Penasaran? Oke, jadi mimpi itu kan sebenarnya karena setiap orang itu pasti tidur, bahkan sepertiga hidup kita atau sepertiga hari kita. Kalau misalnya manusia itu kan katanya satu hari itu punya total 24 jam. Yes. Ya. Terus katanya tuh yang sehat tuh manusia tuh biasanya tuh tidur itu 8 jam Yes. sehari. 8 8 jam dari 24 jam kan berarti sepertiganya. Iya. Ya kan? Jadi sepertiganya hidup kita itu kita gunakan untuk tidur gitu kan. Nah, mimpi itu adalah produk Oke. dari
produk dari ini pada saat kita tidur itu gitu. Jadi kalau misalnya si tidurnya aja udah sepertiga dari hidup kita, berarti kan powerful nggak sih? Iya dong, pastinya. Maksudnya sebenarnya sepertiga hidup kita loh kita habiskan di situ untuk tidur gitu. itu. Nah pada saat itu katanya kita istirahat, tubuh kita juga kayak banyak lah ya proses yang dilakukan oleh tubuh tuh pada saat kita tidur. Kita tidur aja tuh semua organ tubuh kita tetap kok bekerja secara otonomi. Nah semua yang otonomi ini sebenarnya itu juga merupakan produk dari alam bawah sadar, karena bekerjanya otonomi kan. Alam bawah sadar pun bekerjanya juga otonomi. Iya, memang si unconscious ini, alam bawah sadar ini memang bekerjanya otonomi tanpa harus kita suruh. Dia udah jalan aja. Udah pasti aktif, udah pasti jalan, udah nggak bakalan perlu kita suruh kayak kita berkedip, ya kayak kita nafas. Betul, jantung kita berdetak, itu kan nggak harus disuruh, dia udah jalan. Mimpi juga termasuk produk dari si alam bawah sadar, termasuk produk dari si body intelligence kita, dari higher self kita yang memang bekerjanya juga otonomi. Jadi terserah dia tuh malam ini mau mimpi apa, besok mimpi apa, dan semuanya tuh ada artinya masing-masing gitu ya? Ada maknanya sendiri-sendiri. Cuma memang kita bilangnya gini, karena si body intelligence kita ini segitu smartnya, jadi mimpi yang hasil dari si unconscious ini yang memang sifatnya juga otonomi itu juga segitu powerfulnya, karena tubuh kita tuh tahu, tubuh kita tuh amat sangat tahu, kan udah bekerjanya tuh memang otonomi ya, seindependen itu. Tubuh kita tahu kalau misalnya ada yang nggak balance. Nah mimpi itu somehow dan seringkali memang kerjanya itu untuk ngebalance sesuatu yang kita gak balance sehari-harinya itu berat sebelah atau lagi enggak balance, istilahnya one sided gitu. Kayak gitu. Nah mimpi itu sifatnya salah satunya untuk menyeimbangkan, mengembalikan keseimbangan. Nah tapi kalau untuk pengertian mimpi sendiri ini kan dianalisis nih Mbak Novi, itu tuh kayak kamu apakah ada bukunya yang tahu nggak sih, ini contoh ya, mungkin cermin jiwa juga tahu, kayak misalnya tadi aku sebut kayak kalau mimpi dipatak ular aku mau ketemu jodoh, jadi ada apa sih namanya, ada guideline-nya gitu atau misalnya mimpi air mungkin rezeki atau apa gitu, itu kan ada ya yang ngerti-ngertiin kayak gitu. Nah sebenarnya tuh pengertian mimpi sendiri kalau di Mbak Novi itu gimana sih? Gini, memaknai mimpi, kita bilangnya bukan mengartikan, tapi memaknai gini, karena kalau kita benar-benar mengartikan seringnya orang jadi artinya benar-benar literal, kayak langsung aja diartiin gitu, itu artinya begini. Dan kadang-kadang orang udah punya satu belief system tertentu gitu tentang mimpi ini, relate kayak tadi, udah tuh nanti lo bakalan dapet jodoh kayak gitu nggak sih sebenarnya gitu. Iya kayak gitu-gitu. Nah sebenarnya nggak kayak gitu, cuman itu kan sudah terbiasa dan terjadi di budaya kita ya, dan udah sering banget dilontarkan gitu. Nah sebenarnya kalau dari psychology, mau itu awalnya itu dari Freud, bapak psikoanalisis yang modern juga, itu gurunya Carl Jung. Jadi dia yang pertama kali membahas tentang mimpi. Karena dia produk dari unconsciousnya kita gitu. Nah kebetulan aku ini akan ngebahasnya dari sisi Carl Jung, tapi kita nih semua, mau itu Jungian, mau itu Freudian, mau itu Reikian, kayaknya kita setuju bahwa semua metode itu bisa kita pakai. Jadi nggak ada metode yang paling baku menurutku ya. Ini menurutku dan hasil dari pengalamanku juga gitu, dari aku ikut kelas-kelas juga, nggak ada yang benar-benar baku gitu, karena menurutku juga si mimpi ini very personal sifatnya. Pertama dia very personal, karena berarti bukan kolektif ya pengertiannya ya? Awalnya personal dulu, personal karena kan yang ngirim pertama kali kan our unconscious higher kan? self, unconsciousnya kita ya kan, body intelligence-nya kita. Dan emang kalau aku memang percaya itu dari Tuhan gitu, dikirim ke kita gitu. Pastinya ada message personal buat kita. Kayak aku bilangnya tuh kayak mimpi tuh
surat cinta dari si unconscious, dari Kalau bilangnya alam gitu. bawah sadar buatku, gitu, buat alam Kenapa sadarku. surat cinta? Bilangnya. Kenapa aku bilang surat cinta? Soalnya pasti selalu ada pesan-pesan penting sebagai tanda cinta. Oke, berarti kalau ngomongin Dari pesan-pesan sang pria. penting itu harus di highlight banget. Berarti mimpi, memaknai mimpi itu adalah sangat penting ya. Sangat penting, sangat powerful. Oke. Karena bener-bener kayak mimpi tuh segitu raw, energinya pure banget, dia objektif, bisa objektif bisa subjektif sih. Terus juga dia tuh bener-bener kayak, aku tuh bilangnya apapun yang kita nggak tahu itu kayak dikasih tahu gitu loh, kayak semacam guidance gitu dari dalam. Berarti sebenarnya mimpi adalah untuk guidance kita ya, ketika kita bisa memaknai mimpi itu secara personal dulu. Meskipun nanti di prosesnya setelah kita gali secara personal, setelah kita analisa pola-polanya apa, terus juga kita bilangnya tuh karakter-karakter yang ada di situ, secara archetype ya, secara archetype dalam ujungnya psikologi itu, kita perlu tahu dulu secara personalnya, personal meaningnya apa. Oke. Dan bahkan sampai ketika kita tanya, kira-kira mimpi ini kasih pesan apa ya buatku, somehow itu suka muncul jawabannya pada saat kita bertanya. Sebenarnya mimpi ini kan jadi guide ya, salah satu tangan Tuhan gak sih bilangnya, kayak guide aja buat kehidupan kita kalau memang kita benar-benar bisa memaknai itu gitu kan, dan bisa menjadi jalan keluar gak sih kalau kita lagi punya masalah juga. Benar, Ya kan? benar kayak yang tadi lagi ngerasa lost, lagi ngerasa nggak tahu mau ngapain gitu ya, mimpi somehow bisa jadi salah satu solusi ya, aku bilangnya solusi. Terus bahkan yang tadinya kita nggak kepikiran jalan keluarnya itu apa, itu kayak ngeliatin gitu loh, path yang mungkin kita, kalau kita lagi ke grip sama ketakutan kita, kecemasan kita tuh nggak kepikiran jalan-jalan itu. Iya pasti kan kayak ngerasa blind aja kan, blind spotnya banyak ya. Dan mimpi adalah salah satu untuk jalan keluarnya. Tapi seru banget ya, maksudnya kayak bisa mengartikan mimpi, jadi akhirnya tuh kita bisa tahu nih kita bisa mau ngapain sama hidup kita selanjutnya gitu loh, untuk apalagi untuk teman-teman yang lagi ngerasa lost. Nah kan Sanggar Jiwa Bertumbuh mau bikin kelas kan Mbak Novi? Iya. Jadi buat cermin jiwa, kalau misalnya penasaran gitu kan, kayak pengen deh, karena kalau di YouTube kan nggak mungkin diartiin dong, mimpi satu-satu ya kan? Mungkin satu-satu lah ya, maksudnya pasti akan ada prosesnya untuk memaknai mimpi, dan mimpi itu memang banyak banget benefitnya, nggak cuma yang tadi disebutin ya. Nanti kita akan explore lagi sih sebenarnya tentang mimpi itu lebih jauh lagi, tapi yang pasti mimpi-mimpi kamu tuh nggak sekedar bunga tidur. Yes. Gitu ya. Terus satu lagi, aku cuma mau ngingetin bahwa kenapa tadi aku bisa bilang itu dari Tuhan bahkan gitu ya, karena aku nggak tahu untuk yang beragama Muslim gitu ya, mungkin udah pernah sempat dengar bahwa Nabi Muhammad tuh juga mendapatkan wahyu beberapa lewat mimpi. Terus juga Nabi Ibrahim waktu menyembelih Ismail ya kan, itu dia dapat lewat mimpi. Bahkan Nabi Yusuf itu dia bisa keluar dari penjara. Dan penafsiran mimpinya ya bisa juga kan? Iya, karena dia mampu menafsirkan mimpi sang raja. Nah, itu contoh dari zaman dulu itu mimpi sudah digunakan untuk membantu kita untuk keluar dari permasalahan, bahkan menjadi guide kita dalam kehidupan. Jadi buat teman-teman yang kepo banget nih, kayak aku juga pengen deh gitu kan, gimana sih cara mengerti mimpi, buat dibantu, buat difasilitasi, bisa langsung aja cek ke Instagramnya @sanggarjiwabertumbuh di sini nih. Nanti bisa langsung aja dikontak adminnya, terus juga bisa langsung daftar ya Mbak Novia. Dari situ nanti teman-teman pasti dapat ilmunya. Kalau gitu thank you Mbak Novi untuk ngobrolnya hari ini tentang mimpi. Semoga teman-teman juga tercerahkan ya bahwa mimpi itu sangat powerful. Jangan lupa like dan subscribe juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Bye.